Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ika. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya dari ikatan kimia ya. Subbabnya yaitu mengenai bentuk molekul ya. Bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini bisa kita tentukan berdasarkan dua cara. Ada menggunakan struktur Lewis dan yang kedua dengan cara perhitungan. Nah, di sini template atau format bentuk molekulnya apa saja, ini sudah kakak siapkan dalam bentuk tabel ya. Jika domainnya 2, itu kemungkinan bentuk molekulnya hanya satu, yaitu linear. Jika domainnya 3 dan tidak ada PEB, ini bentuknya adalah bentuk trigonal planar atau segitiga datar. Nah, jika ada PEI-nya 2, kan domainnya 3 ya jumlahnya, dan PEB-nya 1. Nah, tipenya AX2E. A itu atom pusat, X itu PEI, dan E itu PEB. Nah, maka bentuknya adalah bentuk pi. Jadi dari segitiga datar, kita buatkan satu sebagai elektron bebas, sehingga jadi bentuknya jadi pi. Jika domainnya 4, ini ada 3 kemungkinan. Jika tidak ada PEB, itu bentuknya tetrahedral. Jika ada satu PEB adalah segitiga piramida. Dan jika PEB-nya 2, bentuknya adalah bentuk V. Bentuknya seperti apa? Ada di kanan ya. Dan di sini sudah lengkap beserta sudut ikatannya. Kemudian jika jumlah domainnya 5. Nah, di sini yang 5 jika tidak ada PEB itu bentuknya adalah trigonal bipiramida atau segitiga bipiramida. Jika ada satu PEB, bentuknya adalah tetrahedral terdistorsi atau biasa juga ada yang menyebutnya sebagai jungkat-jungkit ya. Nah, yang ini ada juga yang menyebut sebagai jungkat-jungkit. Kemudian, jika PEB-nya ada 2, bentuknya bentuk T. Jika PEB-nya ada 3, maka bentuknya adalah linear. Jika domainnya 6, jika tidak ada PEB, bentuknya adalah oktahedral. Jika ada satu PEB, bentuknya adalah segi 4 piramida. Dan jika ada 2 PEB, bentuknya adalah segi 4 datar. Gambarnya bisa kalian lihat di samping ya. Nah, di sini sekarang kita akan bahas mengenai cara yang pertama, yaitu cara Lewis. Bentar. Cara Lewis ya. Lewis. Nah, berarti kita harus membentuk dulu struktur Lewisnya ya, dimana jika kita ingin membentuk struktur Lewis, kita harus tahu terlebih dahulu elektron valensi dari atom tersebut. Misalkan yang pertama CH4 ya. C nomor atomnya adalah 6 dan H1, maka C elektron valensinya adalah 4 dan H elektron valensinya adalah 1. Kalian sudah belajar penentuan elektron valensi dari konfigurasi kan? Di pembahasan sebelumnya. Nah, berarti C ini akan jadi atom pusat dan akan mengikat 4H. H. C-nya memiliki 4 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, dan H-nya memiliki 1 elektron valensi. Kemudian mereka berikatan, dan berikatan. Nah, di sini ada berapa PEI? Pasangan elektron ikatannya ada 1, 2, 3, 4. Pasangan elektron bebasnya di atom pusat ada tidak? Tidak ada ya, berarti 0. PEI 4, PB 0. Kita lihat, 4, 0 berarti bentuknya tetrahedral. Nah, begitu ya. Kemudian sekarang misalkan kakak punya CO2. CO2. Oh, ada yang terlupakan, belum tersampaikan. Satu ikatan rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi itu dihitung sebagai satu
PEI. Jadi ketika ikatan lengkapnya 2 tidak dihitung 2 PEI ya, dihitungnya hanya 1. Nah, misal pada CO2 ini, si C tadi elektron valensinya 4 dan si O elektron valensinya 6 ya, karena nomor atomnya 8. Si C tadi nomor atomnya 6. Nah, sekarang ada satu C yang akan mengikat 2 O. Kiri dan kanan. Si C elektron valensinya ini adalah 4. 1, 2, 3, 4. Si O adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mereka berikatan. Nah, ini dihitung 1 PEI. Ini juga 1 PEI. 1 PEI. Sehingga ada berapa jumlah PEI di atom pusat? PEI di atom pusatnya ada 2, PEB di atom pusatnya ada berapa? Ada PEB tidak di C? Tidak ada ya, 0. 2, 0 itu berarti linear. Yang pertama ya. Jadi bentuknya adalah linear. Begitu dik-adik. Perbanyak latihan soal karena belajar saja tidak cukup. Hai adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan subbab bentuk molekul ya. Yang kedua yaitu cara penentuan bentuk molekul melalui cara perhitungan ya. Cara perhitungan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah hitung elektron valensi dari atom pusat. Kemudian yang kedua, hitung atom luar, kurangnya berapa elektron? Kekurangan berapa elektron? Kemudian dikali dengan jumlah atom luar. Yang ketiga itu selisih dari keduanya adalah elektron bebas. Nah, jadi seperti yang tadi, ada yang namanya PEI, ada yang namanya PEB. PEI itu sama dengan jumlah atom luar, sedangkan PEB itu adalah jumlah elektron bebas dibagi 2. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang ke contoh. Contoh kakak punya NH3. N nomor atomnya 7, sehingga akan memiliki elektron valensi sebanyak 5. H nomor atomnya 1, sehingga akan memiliki elektron valensi sebanyak 1. Nah, di sini si N elektron valensinya 5. Elektron valensi adalah 5. Kemudian atom luarnya si H kekurangan berapa elektron? Kekurangan 1 elektron ya. Jumlah H-nya ada berapa? Ada 3. Kita kali 3. Berarti sama dengan 3. Tadi awalnya 5. Nah, kemudian dari sini kita bisa, oh iya, di sini ada elektron bebas tidak? Elektron bebasnya ada 2 ya. Kan selisihnya adalah 2. Berarti elektron bebasnya adalah 2. Nah, berarti ada berapa PEI dan ada berapa PEB nih? PEI-nya lihat dari jumlah atom luar. Jumlahnya ada 3. Berarti PEI-nya ada 3. PEB-nya dilihat dari jumlah elektron bebas dibagi 2. Ada 2 dibagi 2, hasilnya 1. PEI 3, PEB 1. Berarti bentuk molekulnya adalah yang ini ya, trigonal piramida atau berarti bentuk molekulnya trigonal piramida atau trigonal piramida
atau segitiga piramida. Bisa ya adik-adik, tapi ingat belajar saja tidak cukup.